Di balik kemewahan rumah tangga yang terlihat sempurna, sebuah pengkhianatan paling keji sedang berdenyut di dalam rahim seorang kakak kandung. Bayangkan kehancuran seorang istri bernama Donna yang dengan tangannya sendiri menemukan foto USG rahasia di laci kerja suaminya, Julian, tepat saat kakaknya, Ririn, mulai sering mengeluh mual secara misterius. Puncaknya adalah ketika Donna menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Julian mengelus mesra perut buncit Ririn di sebuah butik bayi eksklusif, sementara dirinya ditinggalkan dalam kehampaan karena dianggap tak mampu memberikan keturunan. Namun, ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kebangkitan yang mematikan. Saksikan bagaimana Donna mengubah tangisan menjadi ambisi, meraup sukses besar di kancah internasional, hingga akhirnya kembali dengan kemilau tahta bersama seorang pengusaha triliuner, Herman. Sementara pasangan pengkhianat itu harus membusuk dalam penyesalan di gang sempit yang pengap. Pagi itu sinar matahari menerobos masuk melalui celah gorden sutra di kamar utama yang tertata rapi, namun kehangatannya seolah tidak mampu menyentuh hati Donna. Sebagai seorang istri yang mendedikasikan seluruh waktunya untuk rumah tangga, Donna terbiasa bangun lebih awal demi menyiapkan segala keperluan Julian, suaminya yang merupakan seorang eksekutif muda dengan karir cemerlang. Sambil merapikan dasi Julian, Donna menatap wajah pria yang telah menemaninya selama 5 tahun terakhir. Ada guratan kelelahan di sana, namun yang lebih menyesakan adalah tatapan mata Julian yang kini terasa kosong, dan seringkali menghindari kontak mata langsung dengannya. Donna berusaha mengusir prasangka buruk yang mulai bersarang di kepalanya, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah akibat dari beban kerja Julian yang semakin berat di kantor. Suasana sarapan berlangsung dalam keheningan yang kaku, hanya terdengar denting sendok yang beradu dengan piring porselen. Donna mencoba mencairkan suasana dengan menceritakan rencana kecilnya untuk menanam bunga baru di taman belakang. Namun Julian hanya menanggapi dengan gumaman singkat tanpa beralih dari layar ponselnya. Kekosongan ini terasa semakin nyata ketika Julian bergegas pergi tanpa kecupan di dahi seperti yang biasa ia lakukan dulu. Setelah kepergian suaminya, Donna terduduk lesu di kursi makan, memandang kursi kosong di hadapannya. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, terjebak dalam rutinitas yang sempurna secara visual, namun hampa secara emosional. Konflik batin Donna semakin memuncak saat ia teringat pada kakaknya, Ririn, yang baru saja memberi kabar akan kembali ke kota ini. Ada rasa rindu sekaligus cemas yang tidak bisa ia jelaskan. Di satu sisi, ia membutuhkan sandaran untuk menumpahkan rasa sepinya, namun di sisi lain ia merasa gagal sebagai seorang istri karena belum bisa memberikan keturunan, sebuah hal yang seringkali menjadi bisik-bisik di keluarga besar mereka. Donna menghela napas panjang, mencoba tersenyum di depan cermin, meski matanya menyiratkan luka yang mulai menganga. Ia belum menyadari bahwa ketenangan semu ini hanyalah awal dari badai besar yang akan segera memorak-merandakan hidupnya. Luka yang tersembunyi di balik senyum tipis itu perlahan tersamarkan oleh deru mesin mobil yang berhenti tepat di depan teras rumah, menandakan kedatangan tamu yang paling dinantikan. Pintu terbuka dan sosok Ririn muncul dengan koper besarnya, menebarkan aroma parfum mahal yang seketika memenuhi ruang tamu Donna yang biasanya tenang. Kakak kandungnya itu langsung menghambur memeluk Donna dengan erat, memberikan kehangatan yang selama ini tidak Donna dapatkan dari Julian. Ririn bercerita dengan semangat tentang kegagalannya di kota seberang, dan keinginannya untuk menetap sementara waktu di sini guna menata kembali hidupnya yang berantakan. Donna dengan ketulusan yang murni menyambut kehadiran sang kakak sebagai jawaban atas kesepiannya, tanpa menyadari bahwa ia baru saja membuka pintu bagi badai yang sesungguhnya. Malam harinya, suasana rumah terasa berbeda saat Julian pulang dan mendapati Ririn sudah duduk di meja makan dengan gaun rumahan yang sedikit lebih berani dari biasanya. Donna merasa ada getaran aneh yang merayap di tengkuknya ketika melihat bagaimana Julian terpaku sejenak saat menyapa Ririn. Sebuah reaksi yang jauh lebih hidup dibandingkan sambutan dingin yang ia terima tadi pagi. Makan malam yang seharusnya menjadi ajang reuni keluarga, justru dipenuhi dengan percakapan intens antara Julian dan Ririn mengenai masa lalu mereka saat masih remaja. Sementara Donna
hanya bisa tersenyum kaku menjadi pendengar. Ia merasa seperti bayangan yang memudar di tengah gemerlap tawa dua orang yang paling ia sayangi di dunia ini. Kejanggalan demi kejanggalan mulai merayap masuk ke dalam benak Donna saat ia tak sengaja melihat Julian memberikan kunci cadangan rumah kepada Ririn dengan alasan agar sang kakak bisa bebas keluar masuk tanpa merepotkan Donna. Tatapan mata mereka yang bertemu selama beberapa detik lebih lama dari biasanya menciptakan ruang rahasia yang tidak bisa Donna tembus. Di kamar, saat Julian sudah terlelap, Donna berdiri di dekat jendela, menatap pantulan dirinya yang tampak rapuh. Ia merasa ada sesuatu yang retak dalam fondasi rumah tangganya. Sebuah keraguan yang mulai menggerogoti logika, namun belum berani ia suarakan karena rasa hormatnya yang terlalu besar pada ikatan persaudaraan. Rasa hormat yang terlalu besar pada ikatan persaudaraan itu seolah diuji ketika Fajar menyingsing, membawa kabar tentang pertemuan keluarga besar yang sudah lama direncanakan di kediaman orang tua mereka. Donna merapikan gamisnya dengan tangan gemetar, menyadari bahwa hari ini ia akan kembali menjadi pusat perhatian, bukan karena prestasi, melainkan karena rahimnya yang masih dianggap sunyi oleh para kerabat. Di dalam mobil menuju rumah masa kecil mereka, Julian lebih banyak terdiam, sambil sesekali melirik pantulan Ririn melalui spion tengah. Sementara sang kakak terus menceritakan betapa ia merindukan masakan ibu dengan nada manja yang tak biasa. Kehadiran Ririn di antara mereka menciptakan sekat tak kasat mata yang membuat Donna merasa terasing di kursi penumpang depan, tepat di samping suaminya sendiri. Sesampainya di sana, denting sendok dan riuh rendah suara saudara mulai memenuhi ruang tengah. Namun atmosfer seketika berubah saat bibi tertua menanyakan kapan Donna akan memberikan cucu pertama. Pertanyaan itu menghunjam tepat di ulu hati, memicu rasa hampa yang selama ini ia tekan dalam-dalam di balik rutinitas melayani Julian. Di tengah suasana canggung tersebut, Ririn justru maju membela Donna dengan kalimat yang terdengar manis, namun menyimpan duri. Menyebutkan bahwa mungkin nasib baik sedang bersembunyi di balik pintu yang lain. Julian tidak memberikan pembelaan apapun. Ia justru asyik membantu Ririn mengambilkan hidangan penutup. Sebuah perhatian kecil yang seharusnya menjadi milik Donna di depan keluarga besar mereka. Kehampaan itu mencapai puncaknya saat Donna berdiri di balkon rumah orang tuanya, menatap langit senja yang mulai meredup dengan perasaan yang kian kalut. Ia merasa seperti pion yang tidak lagi berharga dalam permainan catur kehidupan Julian. Sementara Ririn perlahan mengambil alih peran sebagai pemberi warna di rumah tangga mereka. Konflik batin yang ia rasakan bukan lagi sekadar kecemburuan buta, melainkan firasat tajam bahwa ada benang merah yang sengaja ditenun di belakang punggungnya. Sebelum matahari benar-benar tenggelam, Donna bersumpah pada dirinya sendiri untuk tetap bertahan, meski ia tidak tahu bahwa badai yang lebih besar sedang bersiap menerjang tepat setelah pertemuan keluarga ini berakhir. Matahari benar-benar tenggelam, membawa kegelapan yang seolah merayap masuk ke dalam relung jiwa Donna, menandai dimulainya babak baru yang penuh dengan kecurigaan nyata. Beberapa hari setelah pertemuan keluarga yang menyesakan itu, rutinitas di rumah kembali berjalan. Namun ada sebuah ketegangan yang menggantung di udara, seperti kabut tebal yang enggan beranjak. Pagi itu, Julian tampak sangat terburu-buru hingga meninggalkan tas kerja cadangannya yang biasanya selalu terkunci rapat di dalam laci meja belajar. Donna yang awalnya hanya berniat merapikan tumpukan kertas yang berantakan, tanpa sengaja menyenggol laci tersebut hingga sedikit terbuka, memperlihatkan sebuah amplop putih bersih yang terselip di antara map-map penting. Dengan tangan yang sedikit berkeringat, Donna menarik amplop itu dan membukanya perlahan, berharap hanya menemukan dokumen kantor yang membosankan. Namun, jantungnya seakan berhenti berdetak saat jemarinya menyentuh selembar kertas licin dengan cetakan hitam putih yang sangat jelas. Sebuah foto hasil USG. Di sana tertera usia kandungan yang baru menginjak beberapa minggu, namun nama pasien pada bagian atas kertas itu sengaja disobek dengan kasar. Seluruh sendi di tubuh Donna terasa lemas seketika. Ia terduduk di lantai yang dingin sambil mendekap kertas itu di dadanya, mencoba mencari penjelasan logis mengapa benda seperti ini bisa berada dalam pengawasan pribadi suaminya. Keheningan rumah yang biasanya menenangkan kini terasa mencekam, apalagi saat ia mendengar suara tawa kecil Ririn dari arah dapur yang sedang asyik menelpon seseorang dengan nada yang sangat mesra dan penuh rahasia. Donna segera menyembunyikan foto tersebut di balik pakaiannya, ketika Julian tiba-tiba kembali ke rumah karena tertinggal kunci mobil.
Raut wajah suaminya tampak sangat cemas, seolah sedang menyembunyikan sebuah rahasia besar. Saat mata mereka bertemu, Julian segera mengalihkan pandangan ke arah meja kerja, memastikan tidak ada yang berubah, lalu pergi kembali tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kecemasan Julian yang berlebihan itu menjadi jawaban bisu bagi Donna, bahwa apa yang ia temukan bukanlah sebuah kebetulan semata. Sore harinya, Donna mencoba memancing pembicaraan dengan Julian saat pria itu sedang bersantai di ruang tengah, menanyakan apakah ada rekan kantornya yang baru saja merayakan kabar bahagia tentang kehamilan. Julian sempat tersedak kopi yang sedang diminumnya. Lalu dengan nada bicara yang sedikit meninggi, ia berdalih bahwa itu adalah milik asisten pribadinya yang tertinggal saat mereka sedang rapat di luar kantor. Alasan itu terdengar sangat masuk akal bagi orang awam. Namun bagi Donna yang sudah mengenal setiap intonasi suara suaminya selama bertahun-tahun, ia tahu bahwa Julian sedang membangun sebuah benteng kebohongan yang sangat rapuh. Donna memilih untuk tidak mendebat lebih jauh. Ia justru berbalik menuju kamarnya dengan kepala yang berdenyut hebat, menyadari bahwa ketenangan yang ia jaga selama ini hanyalah topeng yang siap hancur kapan saja. Di dalam kamar, ia menatap pantulan dirinya di cermin, bukan lagi sebagai istri yang lemah, melainkan sebagai seorang detektif bagi hidupnya sendiri, yang kini berada di ambang kehancuran. Ia mulai menyusun potongan teka-teki, mengingat setiap kali Ririn mengeluh mual di pagi hari, yang selalu dikira Donna hanya sebagai gejala masuk angin biasa. Kini setiap kecurigaan itu mulai memiliki bentuk yang nyata, memaksa Donna untuk bersiap menghadapi kenyataan paling pahit yang mungkin akan menghancurkan hatinya berkeping-keping. Kenyataan paling pahit yang mungkin akan menghancurkan hatinya berkeping-keping itu kini mulai membayangi setiap langkah Donna, membuatnya lebih waspada terhadap setiap gerak-gerik yang terjadi di bawah atap rumahnya sendiri. Sejak penemuan foto itu, Donna tidak lagi melihat Ririn sebagai kakak yang butuh perlindungan, melainkan sebagai sosok asing yang penuh dengan rahasia gelap di balik senyum manisnya yang mematikan. Kecurigaan Donna semakin terasa ketika ia menyadari bahwa Ririn seringkali keluar rumah pada jam-jam yang tidak menentu, selalu dengan alasan ingin mencari udara segar atau sekedar mengunjungi toko buku di pusat kota. Namun, setiap kali Ririn kembali, Donna mencium aroma yang sangat familiar, aroma tembakau mahal dan parfum maskulin yang identik dengan milik Julian, yang seolah sengaja melekat di pakaian kakaknya itu sebagai sebuah pesan bisu. Suatu sore yang mendung, Donna memutuskan untuk melakukan sebuah pengintaian kecil, setelah melihat Ririn bersiap-siap dengan riasan wajah yang lebih tebal dari biasanya. Donna berpura-pura sedang sibuk di kebun samping, membiarkan kakaknya itu melenggang pergi dengan taksi daring tanpa merasa curiga sedikitpun. Setelah memastikan kendaraan itu menjauh, Donna segera memacu mobilnya sendiri, menjaga jarak yang cukup aman agar kehadirannya tidak terdeteksi oleh radar kewaspadaan Ririn. Perjalanan itu berakhir di sebuah pusat perbelanjaan kelas atas, di sebuah sudut butik perlengkapan bayi yang sangat eksklusif, tempat di mana barang-barang mungil dengan harga selangit dipajang dengan begitu indah. Dari balik pilar besar, jantung Donna seolah dipukul oleh godam yang sangat berat saat melihat Julian sudah berdiri di sana, menunggu dengan senyum yang belum pernah Donna lihat selama setahun terakhir. Julian menyambut Ririn dengan rangkulan hangat di pinggang, sebuah sentuhan protektif yang biasanya hanya diberikan seorang suami kepada istri yang sedang mengandung buah hatinya. Mereka berdua tampak begitu serasi dan bahagia, menunjuk pada deretan pakaian bayi berwarna pastel seolah-olah sedang merencanakan masa depan yang cerah untuk nyawa kecil yang ada di dalam kandungan Ririn. Donna harus menutup mulutnya dengan tangan agar isak tangisnya tidak meledak di tengah keramaian, menyaksikan pengkhianatan paling nyata yang dilakukan oleh dua orang paling ia percayai dalam hidupnya. Donna merasa dunianya berputar. Oksigen di sekitarnya seolah menipis saat melihat Julian dengan lembut mengelus perut Ririn yang mulai sedikit menonjol di balik gaun longgarnya. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ruang untuk sanggahan. Semua potongan teka-teki yang selama ini membingungkan Donna, kini telah terjawab dengan cara yang paling menyakitkan. Ia ingin sekali berlari ke sana, meneriaki mereka berdua, dan menumpahkan segala kemarahan yang membakar dadanya. Namun, logika kecil di kepalanya menahan langkah kakinya untuk tidak bertindak gegabah. Donna menyadari bahwa jika ia menyerang sekarang tanpa persiapan yang matang, ia hanya akan menjadi pihak yang kalah dan terpuruk dalam kehancuran yang lebih dalam. Dengan kaki yang terasa goyah, Donna berjalan kembali menuju parkiran, membiarkan air mata membasahi pipinya tanpa henti selama perjalanan pulang yang terasa begitu panjang. Di dalam mobil,
Ia memukul kemudi dengan frustrasi, meratapi nasibnya yang begitu malang karena dikhianati oleh darah dagingnya sendiri dan pria yang telah ia cintai dengan sepenuh jiwa. Namun, di tengah badai emosi itu, sebuah api kekuatan baru mulai menyala di dalam matanya yang sembab. Sebuah tekad untuk tidak lagi menjadi korban yang hanya bisa meratapi nasib. Ia bersumpah bahwa air mata ini akan menjadi yang terakhir, dan mulai saat ini, setiap langkah yang ia ambil akan menjadi bagian dari rencana besar untuk mengambil kembali harga dirinya yang telah diinjak-injak oleh keegoisan Julian dan Ririn. Rencana besar untuk mengambil kembali harga diri itu kini menjadi bahan bakar utama yang membuat Donna mampu berdiri tegak meski badai di dalam dadanya belum sepenuhnya reda. Ia tiba di rumah lebih awal dari Ririn, segera menghapus sisa air mata dan membasuh wajahnya dengan air dingin, mencoba mengembalikan rona alami pada pipinya agar tidak ada kecurigaan yang timbul. Donna duduk di ruang tamu dengan sebuah buku di pangkuannya, namun matanya tidak benar-benar membaca. Ia sedang menajamkan pendengarannya, menunggu suara langkah kaki yang biasanya ia sambut dengan kehangatan, namun kini ia nantikan dengan kewaspadaan seorang pemburu. Ketika pintu depan terbuka dan Ririn melangkah masuk dengan wajah yang berseri-seri, Donna hanya memberikan senyuman tipis yang sangat terkontrol. Sebuah akting sempurna yang bahkan tidak bisa dideteksi oleh saudara kandungnya sendiri. Ririn tampak sangat bersemangat, bercerita bahwa ia baru saja mendapatkan hadiah dari seorang teman lama yang ia temui di mall, tanpa menyadari bahwa Donna telah melihat siapa teman lama itu sebenarnya. Donna hanya mengangguk, sesekali menanggapi dengan pertanyaan ringan yang memancing Ririn untuk terus berbohong, mengamati bagaimana setiap kata yang keluar dari bibir kakaknya adalah jalinan dusta yang semakin rumit. Ketegangan batin Donna semakin diuji saat Julian pulang membawa sebuah kotak kecil berisi perhiasan mewah, yang dengan dalih sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka yang tertunda, ia berikan kepada Donna di depan mata Ririn. Donna menerima kotak itu dengan tangan yang dingin, menyadari bahwa perhiasan ini hanyalah upaya Julian untuk meredam rasa bersalahnya sendiri, sekaligus cara untuk tetap menjaga kedamaian semu di rumah mereka. Malam itu, di saat Julian dan Ririn mengira Donna sudah terlelap dalam mimpi, Donna justru sedang menggeledah secara halus di ruang kerja suaminya dengan bantuan cahaya redup dari ponselnya. Ia menemukan sebuah buku tabungan rahasia yang tersembunyi di balik tumpukan dokumen asuransi. Sebuah rekening yang mencatat aliran dana bulanan dalam jumlah fantastis ke sebuah nama yang sangat ia kenali. Rekening itu bukan atas nama Ririn, melainkan atas nama sebuah yayasan kesehatan ibu dan anak yang ternyata merupakan kedok untuk membiayai seluruh kebutuhan medis dan gaya hidup mewah Ririn selama masa kehamilan ini. Donna memotret setiap lembar transaksi itu dengan tangan gemetar, mengumpulkan amunisi yang akan ia gunakan saat waktunya tiba untuk meledakkan bom kebenaran ini di depan semua orang. Kejanggalan yang paling menyakitkan terjadi saat Donna mencium aroma minyak telon bayi yang sangat menyengat di kamar mandi tamu yang baru saja digunakan oleh Julian. Ia menyadari bahwa suaminya kini sudah tidak lagi berusaha menyembunyikan jejak kasih sayangnya terhadap calon anak dari hubungan terlarang itu. Seolah-olah Julian sedang mempersiapkan diri untuk peran baru sebagai ayah di luar ikatan pernikahan mereka. Donna berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap bayangannya yang tampak lebih dingin dan tangguh. Ia tidak lagi melihat wanita yang lemah karena tidak bisa memberikan keturunan, melainkan seorang wanita yang sedang mengumpulkan kekuatan untuk menghancurkan pengkhianatan ini. Ia mulai memikirkan langkah selanjutnya, menyadari bahwa ia memerlukan bantuan profesional untuk memastikan seluruh aset yang ia bangun bersama Julian tidak jatuh ke tangan wanita yang telah menusuknya dari belakang. Sambil terus berpura-pura menjadi istri yang penurut dan kakak yang perhatian, Donna mulai menghubungi beberapa relasi lamanya di dunia kerja, mencari celah untuk kembali masuk ke dalam industri yang pernah ia tinggalkan demi Julian. Ia menyadari bahwa kemandirian finansial adalah kunci utama untuk benar-benar lepas dari cengkeraman Julian tanpa harus merasa takut akan masa depan yang tidak pasti. Setiap kali Julian memberikan perhatian manis atau Ririn bersikap manja padanya, Donna hanya menyimpan semua itu dalam memori sebagai pengingat akan betapa kejamnya pengkhianatan yang sedang mereka lakukan. Ia tidak akan membiarkan emosinya meledak sekarang, karena ia tahu bahwa kemenangan sejati bukan tentang siapa yang paling keras berteriak, melainkan siapa yang paling tenang saat melepaskan jerat yang mematikan. Di penghujung minggu yang melelahkan itu, Donna mendapati dirinya sedang duduk di taman belakang, menatap pohon Kamboja yang bunganya mulai berguguran tertiup angin sore. Ia merasa seperti pohon itu, kehilangan bagian-bagian dari dirinya satu persatu. Namun ia tahu bahwa setelah musim gugur berakhir, akan ada tunas-tunas baru yang lebih kuat yang akan tumbuh dari batangnya yang kokoh. Tekadnya sudah bulat.
Ia akan mengikuti arus permainan Julian dan Ririn sampai mereka sendiri yang terjebak dalam jaring kebohongan yang mereka tenun dengan begitu rapi. Sebelum ia bangkit untuk menyiapkan makan malam, Donna membisikkan janji pada hatinya sendiri, bahwa sesak yang ia rasakan saat ini akan segera berganti dengan napas kelegaan yang paling melegakan, saat ia berhasil keluar dari lingkaran pengkhianatan ini sebagai pemenang. Napas kelegaan yang paling melegakan itu terasa masih jauh dari jangkauan saat Donna menyadari bahwa bukti digital di ponselnya tidak akan cukup tanpa mengetahui lokasi persembunyian mereka yang sebenarnya. Rasa penasaran yang membakar menuntun Donna untuk melakukan tindakan nekat pada suatu pagi yang mendung, tepat setelah Julian pamit dengan alasan ada pertemuan mendadak dengan Dewan Komisaris di luar kota. Donna tidak melepaskan pandangannya dari spion mobil saat ia membuntuti kendaraan suaminya melintasi jalanan protokol yang padat, hingga akhirnya Julian berbelok ke sebuah kawasan apartemen eksklusif di pinggiran kota yang jauh dari keramaian. Di lobi gedung yang menjulang tinggi itu, Donna melihat pemandangan yang membuat dunianya seolah berhenti berputar. Ririn sudah berdiri di sana, mengenakan daster hamil yang longgar, menyambut Julian dengan pelukan yang begitu intim. Donna memarkirkan mobilnya di sudut yang gelap, memperhatikan bagaimana suaminya mengeluarkan kunci cadangan dari sakunya dan masuk ke dalam lift bersama Ririn, seolah mereka adalah pasangan sah yang sedang menanti kelahiran anak pertama. Kenyataan bahwa Julian memiliki rumah kedua di gedung mewah ini menjadi tamparan keras bagi Donna yang selama ini hidup hemat demi mendukung impian karir suaminya yang setinggi langit. Ia terduduk lemas di balik kemudi, mencengkram setir hingga buku-buku jarinya memutih, mencoba meredam teriakan histeris yang tertahan di tenggorokan agar tidak menarik perhatian petugas keamanan di sana. Pengkhianatan ini bukan lagi sekadar hilaf sesaat, melainkan sebuah kehidupan ganda yang telah direncanakan dengan sangat matang dan terstruktur di belakang punggungnya selama berbulan-bulan. Donna mulai meragukan setiap kata cinta yang pernah Julian ucapkan, setiap janji suci yang mereka ikrarkan di depan penghulu, dan setiap perhatian semu yang diberikan Ririn sebagai kakak tertua. Di tengah guncangan hebat itu, logika Donna mulai berperang dengan hatinya. Haruskah ia segera melabrak mereka di atas sana? Ataukah ia harus tetap tenang demi mengamankan masa depannya yang kini terancam sirna? Sebelum ia mengambil keputusan, sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal muncul di layar ponselnya, berisi sebuah tawaran pertemuan yang akan mengubah arah perjuangannya untuk selamanya. Pertemuan yang akan mengubah arah perjuangannya untuk selamanya itu ternyata berasal dari sebuah firma hukum ternama yang mengurusi aset-aset lama mendiang ayahnya, sebuah warisan yang selama ini dikelola secara sepihak oleh Julian. Donna menyetir dengan tangan gemetar menuju alamat kantor tersebut, mencoba menelan pahitnya kenyataan bahwa rumah tangga yang ia puja-puji hanyalah sebuah panggung sandiwara yang dirancang Julian untuk menguasai segala miliknya. Di sana, ia disambut oleh seorang asisten senior yang menyerahkan berkas-berkas pengalihan dana ilegal yang dilakukan Julian untuk menyewa apartemen mewah bagi Ririn. Rasa sakit di dada Donna kian menghunjam saat ia menyadari bahwa cinta yang ia berikan selama 5 tahun ini justru digunakan oleh suaminya sebagai senjata untuk menghancurkan masa depannya sendiri. Sepulangnya dari pertemuan itu, Donna harus berhadapan dengan keheningan rumah yang kini terasa seperti kuburan bagi impian-impiannya yang telah mati. Ia duduk di ruang makan, menatap kursi yang biasanya ditempati Ririn, mencoba membayangkan bagaimana kakak kandungnya itu bisa setega itu merampas kebahagiaan adiknya sendiri demi sebuah kenyamanan materi. Donna merasakan demam mulai menyerang tubuhnya akibat tekanan batin yang luar biasa, namun ia memaksakan diri untuk tetap tegak saat mendengar suara kunci pintu diputar dari luar. Julian masuk dengan wajah tanpa dosa, bahkan sempat menanyakan mengapa lampu ruang tengah belum dinyalakan, tanpa menyadari bahwa istrinya sudah memegang kunci kehancurannya. Donna hanya terdiam, membiarkan kegelapan menyelimuti separuh wajahnya saat ia menatap Julian dengan tatapan yang kini kosong dan dingin, layaknya es yang tidak akan pernah mencair. Ia menyadari bahwa ia tidak boleh jatuh sakit sekarang, karena setiap detik yang ia lewatkan dalam kesedihan adalah kemenangan bagi pengkhianatan yang dilakukan oleh Julian dan Ririn. Di balik punggungnya, Donna menggenggam erat kartu nama pengacara tersebut, sebuah simbol perlawanan yang akan menjadi awal dari kebangkitannya sebagai wanita yang mandiri. Sebelum malam benar-benar larut,
Donna memutuskan untuk mulai mengemas beberapa dokumen penting miliknya, bersiap untuk langkah catur berikutnya yang akan membuat Julian menyesali setiap kebohongan yang pernah ia ucapkan. Langkah catur berikutnya yang akan membuat Julian menyesali setiap kebohongan yang pernah ia ucapkan. Dimulai saat Donna melangkah masuk ke sebuah gedung perkantoran mewah di pusat bisnis kota, tempat di mana masa lalunya sebagai wanita karir yang cemerlang pernah terkubur. Di sana, ia telah membuat janji temu dengan Herman, seorang pengusaha sukses sekaligus mantan atasan Donna yang dahulu sangat menyayangkan keputusan Donna untuk berhenti bekerja demi menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Herman menyambut kedatangan Donna dengan tatapan penuh penghargaan, menyadari ada perubahan drastis pada binar mata wanita di hadapannya yang kini tampak jauh lebih tajam dan penuh ambisi. Donna tidak menceritakan detail kehancuran rumah tangganya, namun Herman cukup peka untuk menangkap bahwa ada badai besar yang sedang memaksa Donna untuk kembali berdiri di atas kakinya sendiri. Tanpa banyak bicara, Herman menawarkan sebuah posisi strategis sebagai manajer proyek untuk memimpin ekspansi bisnis barunya yang sedang berkembang pesat di luar negeri. Tawaran ini seolah menjadi jembatan penyelamat bagi Donna, sebuah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh pengabdian yang dikhianati, melainkan oleh kompetensi yang ia miliki. Donna menerima tantangan itu dengan kepala tegak, menyadari bahwa untuk mengalahkan Julian dan Ririn, ia harus memiliki kekuatan finansial dan status sosial yang jauh melampaui apa yang pernah mereka bayangkan. Ia mulai menyusun jadwal pelatihan intensif, mengasah kembali kemampuannya yang sempat tumpul selama bertahun-tahun terkurung dalam rutinitas dapur dan urusan domestik. Sambil tetap menjaga kerahasiaan rencana ini di rumah, Donna mulai sering pulang terlambat dengan alasan mengikuti kursus pengembangan diri atau bertemu teman lama yang sedang berduka. Julian yang kini terlalu sibuk mengurusi kehamilan Ririn di apartemen rahasianya, tidak menaruh curiga sedikit pun, dan justru merasa lega karena perhatian Donna mulai teralihkan dari dirinya. Kebebasan baru ini dimanfaatkan Donna untuk memperkuat jaringannya, menjalin kembali hubungan dengan rekan-rekan bisnis lama yang masih menghormati dedikasinya di masa lalu. Donna menyadari bahwa ia sedang membangun sebuah kerajaan baru di atas puing-puing hatinya yang hancur, mempersiapkan diri untuk saat di mana ia tidak lagi membutuhkan Julian untuk sekadar bernapas lega. Kerajaan baru yang ia bangun di atas puing-puing hatinya yang hancur itu perlahan mulai menampakkan fondasi yang kokoh, seiring dengan posisi Donna yang semakin dipercaya oleh Herman untuk menangani proyek-proyek krusial. Namun, di balik kemajuan karirnya yang pesat, Donna harus tetap memainkan peran sebagai istri yang naif di dalam rumah yang kini terasa seperti panggung sandiwara paling melelahkan. Suatu akhir pekan yang cerah, Julian mengajak Donna untuk makan siang bersama Ririn di sebuah restoran terbuka. Sebuah upaya canggung dari suaminya untuk menjaga agar hubungan kakak adik itu tetap terlihat normal di mata publik. Donna menyetujui ajakan itu dengan tenang, mengenakan pakaian terbaiknya, dan memulas wajah dengan riasan yang tegas, seolah sedang bersiap untuk masuk ke medan pertempuran yang sesungguhnya. Di meja makan yang berhiaskan bunga lili putih, Donna duduk berhadapan dengan Ririn yang kini sudah tidak lagi berusaha menyembunyikan perubahan bentuk tubuhnya di balik pakaian longgar. Ririn berkali-kali mengeluh tentang nafsu makannya yang menurun dan rasa pegal di punggung, sebuah keluhan yang langsung disambut oleh Julian dengan perhatian yang sangat berlebihan, bahkan melampaui batas kewajaran seorang adik ipar. Julian memotongkan daging steak untuk Ririn, menuangkan air putih dengan lembut, dan sesekali mengusap punggung tangan Ririn saat wanita itu meringis pelan. Donna memperhatikan setiap detail interaksi itu dengan tatapan sedingin es, mencatat dalam memorinya betapa rendahnya rasa hormat mereka terhadap keberadaannya yang duduk tepat di samping mereka. Kamu terlihat sangat pucat, Rin. Apa kamu sudah memeriksakan diri ke dokter spesialis? Tanya Donna dengan nada suara yang sangat datar, namun mengandung tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Ririn sempat tersedak minumannya, sementara wajah Julian seketika menegang, mencoba mencari celah untuk mengalihkan pembicaraan agar rahasia mereka tidak meledak di tempat umum. Julian segera menimpali bahwa Ririn hanyalah mengalami kelelahan biasa akibat terlalu banyak beraktivitas di rumah. Namun Donna hanya membalasnya dengan senyuman misterius yang membuat bulu kuduk suaminya meremang. Di saat itulah, Donna menyadari bahwa rasa takut mulai merayap masuk ke dalam hati Julian. Sebuah ketakutan bahwa kenyamanan yang ia bangun di atas kebohongan mulai retak dari dalam.
Ketegangan di meja makan itu semakin memuncak ketika Herman tiba-tiba muncul di restoran yang sama bersama beberapa rekan bisnisnya dan tanpa sengaja berpapasan dengan meja mereka. Herman menyapa Donna dengan sangat formal namun penuh kehangatan, menyebutkan betapa ia sangat mengandalkan keahlian Donna dalam negosiasi proyek besar yang akan segera diluncurkan bulan depan. Julian tampak sangat terkejut melihat istrinya memiliki hubungan profesional yang begitu erat dengan pria sekaliber Herman, sesuatu yang selama ini tidak pernah Donna ceritakan di rumah. Ada guratan kecemburuan dan rasa rendah diri yang muncul di wajah Julian saat melihat bagaimana Donna dihormati oleh orang-orang hebat di luar sana. Sebuah pengakuan yang tidak pernah Julian berikan selama bertahun-tahun pernikahan mereka. Setelah Herman pergi, suasana di meja makan menjadi jauh lebih sunyi dan dipenuhi dengan kecanggungan yang mencekik, terutama bagi Ririn yang merasa dunianya seolah mengecil di hadapan aura baru yang dipancarkan oleh Donna. Ririn mencoba merusak suasana dengan mengungkit kembali masalah keturunan, menyindir bahwa kesuksesan karir tidak akan berarti apa-apa bagi seorang wanita jika ia tidak bisa memberikan pewaris bagi suaminya. Namun kali ini Donna tidak lagi merasa tertusuk oleh kalimat beracun itu. Ia justru menatap Ririn dengan rasa kasihan yang mendalam, menyadari bahwa kakaknya hanyalah seorang wanita yang menggantungkan harga dirinya pada belas kasihan pria yang telah mengkhianati janji sucinya. Donna membalas sindiran itu dengan kalimat singkat bahwa menjadi seorang ibu adalah tentang kemuliaan, bukan hasil dari sebuah pencurian kebahagiaan orang lain. Sebuah pernyataan yang membuat Ririn terdiam 1000 bahasa. Sepulangnya dari makan siang yang penuh drama terselubung itu, Donna mengunci diri di ruang kerjanya, menatap dokumen-dokumen legal yang baru saja ia terima dari pengacaranya melalui surel rahasia. Ia melihat bagaimana Julian telah menjaminkan beberapa aset berharga milik keluarga besar Donna untuk mendanai gaya hidup mewah Ririn dan investasi bodong yang kini sedang berada di ambang kebangkrutan. Informasi ini menjadi senjata pamungkas yang akan ia gunakan saat konfrontasi besar nanti. Sebuah bukti bahwa Julian bukan hanya seorang suami yang tidak setia, tetapi juga seorang pencuri yang tidak tahu malu. Donna menarik nafas dalam-dalam, merasakan detak jantungnya yang kini lebih stabil dan penuh keyakinan. Menyadari bahwa masa-masa ia meratap di lantai kamar mandi telah berakhir untuk selamanya. Donna mulai merancang sebuah acara perayaan kecil untuk ulang tahun ibunya yang akan datang. Sebuah acara yang akan ia gunakan sebagai panggung untuk membongkar seluruh kebusukan Julian dan Ririn di depan seluruh anggota keluarga besar. Ia tahu bahwa pilihan ini akan sangat menyakitkan bagi orang tuanya. Namun ia tidak memiliki pilihan lain untuk membersihkan namanya dan mengambil kembali apa yang menjadi haknya sebelum Julian menghabiskan segalanya. Sambil menatap kalender, Donna melingkari tanggal acara tersebut dengan tinta merah yang tebal. Sebuah simbol bahwa pada hari itu, topeng kepura-puraan ini akan dilepas paksa dan keadilan akan menemukan jalannya sendiri. Ia tidak lagi peduli pada rasa ragu yang sempat menghantui hatinya, karena kini logika telah sepenuhnya mengambil kendali atas emosinya yang sempat hancur berkeping-keping. Sebelum menutup malam yang panjang itu, Donna berdiri di depan jendela kamar, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti harapan-harapan baru yang mulai bermunculan di cakrawala hidupnya. Ia merasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sebuah kekuatan yang lahir dari pengkhianatan paling perih dan perjuangan untuk menemukan jati diri di tengah badai yang tidak kunjung reda. Donna menyadari bahwa ia bukan lagi sekadar korban, melainkan seorang arsitek bagi masa depannya sendiri yang kini tampak jauh lebih cerah, tanpa bayang-bayang Julian di sampingnya. Dengan tekad yang sudah bulat, ia bersiap menyambut hari esok dengan keberanian yang tak tergoyahkan, menunggu saat yang tepat untuk melepaskan jerat yang telah ia siapkan dengan sangat rapi bagi mereka yang telah menghancurkan kepercayaannya. Keberanian yang tak tergoyahkan itu kini menuntun langkah Donna menuju ruang tengah rumah orang tuanya, tempat di mana seluruh keluarga besar telah berkumpul untuk merayakan ulang tahun sang ibu dengan penuh sukacita. Di tengah kemeriahan acara, Julian tampak sangat percaya diri, sesekali memberikan sanjungan palsu kepada mertuanya, sementara Ririn duduk di pojok ruangan dengan telapak tangan yang terus mengusap perutnya secara halus. Donna berdiri di depan semua orang, memegang sebuah map hitam yang berisi seluruh bukti pengkhianatan dan penyelewengan aset yang telah ia kumpulkan selama berbulan-bulan. Atmosfer ruangan yang tadinya hangat seketika berubah menjadi dingin saat Donna meminta perhatian semua orang untuk mendengarkan sebuah pengumuman penting yang tidak berhubungan dengan pesta tersebut. Dengan suara yang stabil namun penuh penekanan,
Donna mulai memaparkan satu persatu fakta tentang hubungan gelap antara suaminya dan kakak kandungnya sendiri. Ia mengeluarkan foto-foto di apartemen rahasia, catatan transaksi keuangan, hingga bukti medis yang selama ini mereka sembunyikan dengan rapat di balik kata-kata manis. Julian mencoba membantah dengan wajah yang pucat pasi. Namun kata-katanya tertahan di tenggorokan saat melihat tatapan murka dari ayah Donna yang selama ini sangat mempercayainya. Ririn hanya bisa tertunduk lesu. Air mata mulai membasahi pipinya, bukan karena penyesalan, melainkan karena malu identitas aslinya sebagai perusak rumah tangga adiknya kini terbongkar di depan mata seluruh kerabat. Konfrontasi besar ini meledak menjadi badai emosi yang tak terbendung, di mana Donna dengan tegas menyatakan bahwa ia telah mendaftarkan gugatan cerai dan akan mengambil kembali seluruh hak warisnya. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi atau permohonan maaf yang hampa. Donna telah memutuskan untuk memutus rantai penderitaan yang selama ini membelenggu jiwanya. Di tengah isak tangis ibunya dan kemarahan sang ayah, Donna berjalan keluar dari rumah itu dengan kepala tegak, meninggalkan kekacauan yang diciptakan oleh egoisme Julian dan Ririn. Ia menyadari bahwa pilihan sulit ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan harga dirinya dan memulai lembaran baru yang benar-benar bersih dari noda pengkhianatan. Lembaran baru yang benar-benar bersih dari noda pengkhianatan itu dimulai saat Donna menutup pintu mobilnya dengan dentuman keras, meninggalkan keributan di rumah orang tuanya yang kini pecah oleh isak tangis dan amarah. Ia tidak menoleh lagi ke arah Julian yang sempat mengejarnya hingga ke gerbang, meneriakkan pembelaan konyol tentang khilaf dan tanggung jawab terhadap janin yang dikandung Ririn. Donna memacu kendaraannya menuju sebuah unit apartemen kecil yang telah ia sewa secara rahasia sebulan lalu, menggunakan sisa tabungan pribadinya yang tidak terjamah oleh Julian. Di dalam ruang sempit yang hanya berisi beberapa kardus pakaian itu, Donna terduduk di lantai, membiarkan kesunyian menyelimutinya sejenak sebelum ia mulai menyusun rencana hidup yang benar-benar mandiri. Keesokan harinya, Donna secara resmi menyerahkan berkas gugatan cerai melalui pemecahannya, sekaligus mengajukan tuntutan pengembalian aset warisan yang telah disalahgunakan oleh Julian. Ia menyadari bahwa proses hukum ini akan memakan waktu dan energi yang luar biasa, namun ia tidak lagi merasa takut karena kini ia memiliki Herman yang memberikan dukungan penuh di dunia profesional. Donna mulai menghabiskan waktunya dari pagi hingga larut malam di kantor, menenggelamkan diri dalam tumpukan data dan strategi pemasaran proyek baru yang menjadi tumpuan hidupnya. Ia mengganti nomor ponselnya, memutus akses bagi Julian dan Ririn untuk mempengaruhi mentalnya yang sedang dalam masa pemulihan. Masa-masa awal ini terasa sangat berat, terutama saat ia harus melewati rak perlengkapan bayi di pusat perbelanjaan, atau melihat pasangan suami istri yang tampak harmonis. Namun, Donna selalu mengingatkan dirinya pada pengkhianatan di balik pilar butik waktu itu. Ia mulai belajar memasak untuk dirinya sendiri, mengatur keuangan dengan ketat, dan menikmati kemandirian yang selama ini terkekang oleh dominasi Julian. Setiap keringat yang jatuh dalam pekerjaannya terasa seperti obat yang menyembuhkan luka batinnya perlahan demi perlahan. Donna menyadari bahwa kesepian yang ia rasakan saat ini jauh lebih terhormat daripada kebersamaan yang dipenuhi dengan kepalsuan dan duri dalam daging. Kebersamaan yang dipenuhi dengan kepalsuan dan duri dalam daging itu kini telah benar-benar ditinggalkan Donna, menyisakan ruang hampa di rumah besar yang dahulu ia rawat dengan sepenuh hati. Namun kini justru menjadi saksi bisu kehancuran Julian dan Ririn. Sejak kepergian Donna yang membawa seluruh bukti penyelewengan aset, kehidupan Julian berubah menjadi mimpi buruk yang tak kunjung usai, terutama setelah pihak bank mulai mengirimkan surat peringatan atas pinjaman-pinjaman ilegal yang ia lakukan. Julian yang selama ini mengandalkan reputasi bersih dan dukungan finansial dari keluarga besar Donna, kini harus menghadapi kenyataan bahwa kariernya di ujung tanduk karena kabar perselingkuhan itu telah sampai ke telinga para petinggi di kantornya. Ia yang dahulu dipandang sebagai eksekutif muda yang menjanjikan, kini hanya menjadi bahan gunjingan di lorong-lorong kantor, membuat posisinya semakin terhimpit oleh tekanan profesional dan sosial yang luar biasa. Di sisi lain, Ririn yang awalnya merasa menang karena berhasil merebut perhatian Julian, mulai menyadari bahwa kehidupan nyata bersama pria itu tidak seindah bayangan romantis yang mereka bangun di apartemen rahasia. Tanpa aliran dana dari Donna, Julian mulai sering mengeluh tentang biaya perawatan kehamilan Ririn yang mahal, bahkan sempat meminta Ririn untuk menjual beberapa perhiasan pemberiannya demi menutupi utang yang jatuh tempo.
Pertengkaran demi pertengkaran mulai pecah di unit apartemen sempit tempat mereka kini bersembunyi dari amarah keluarga besar, di mana kata-kata manis yang dahulu sering terucap, kini berganti dengan tuduhan dan keluhan yang tajam. Ririn merasa terjebak dalam situasi yang ia ciptakan sendiri, menyadari bahwa pria yang ia rebut dari adiknya ternyata bukanlah pelabuhan yang kokoh saat badai ekonomi menerjang mereka tanpa ampun. Donna yang memantau perkembangan situasi melalui laporan pengacaranya, memilih untuk tidak mencampuri urusan mereka secara langsung dan tetap fokus pada tanggung jawab besarnya di perusahaan Herman. Ia baru saja menyelesaikan presentasi proyek ekspansi yang sangat krusial, mendapatkan apresiasi luar biasa dari Dewan Direksi yang membuat posisinya semakin tak terjatuhkan di dunia bisnis. Herman yang melihat dedikasi tanpa batas dari Donna, seringkali mengajaknya berdiskusi hingga larut malam tentang masa depan perusahaan, memberikan ruang bagi Donna untuk menyalurkan seluruh energinya ke dalam hal-hal yang produktif. Donna merasa energinya kembali pulih, sebuah kekuatan yang muncul bukan karena keinginan untuk membalas dendam secara kasar, melainkan keinginan untuk membuktikan bahwa dirinya mampu bersinar lebih terang tanpa beban masa lalu yang menyesakan. Suatu sore, Julian mencoba menemui Donna di lobi kantornya dengan penampilan yang jauh berbeda dari biasanya. Kemejanya tampak kusut, dan binar matanya telah padam oleh beban hidup yang bertubi-tubi. Ia memohon agar Donna bersedia mencabut tuntutan hukum atas aset warisan tersebut, berdalih bahwa Ririn membutuhkan biaya persalinan yang besar dan ia tidak ingin calon anaknya lahir dalam keadaan serba kekurangan. Donna menatap mantan suaminya itu dengan tatapan yang tenang namun tegas, menyadari bahwa Julian belum benar-benar menyesali pengkhianatannya, melainkan hanya menyesali hilangnya kenyamanan fasilitas yang selama ini ia nikmati dari tangan Donna. Anak itu tidak berdosa, Julian, tapi keserakahanmu dan Ririn adalah alasan mengapa kalian berada di posisi ini sekarang, ucap Donna dengan suara yang tidak bergetar sedikit pun, sebelum ia memanggil petugas keamanan untuk mengantar Julian keluar dari area gedung tersebut. Penolakan tegas itu menjadi titik balik bagi Donna untuk benar-benar menutup pintu komunikasinya dengan masa lalu, menyadari bahwa belas kasihan yang salah tempat hanya akan membuatnya kembali terjerumus dalam lingkaran manipulasi. Ia kembali ke meja kerjanya, menatap jadwal keberangkatan ke luar negeri untuk memimpin proyek barunya. Sebuah perjalanan yang ia maknai sebagai pelarian yang elegan, menuju kesuksesan yang lebih besar. Di tengah hiruk-pikuk pekerjaan, Donna sesekali teringat pada Ririn dan merasa sedih atas hancurnya ikatan persaudaraan mereka. Namun ia sadar bahwa beberapa luka memang tidak seharusnya disembuhkan dengan cara kembali, melainkan dengan cara terus melangkah maju. Ia tidak lagi peduli pada drama yang sedang dialami oleh pasangan pengkhianat itu, karena baginya keadilan terbaik adalah saat ia berhasil membangun kebahagiaannya sendiri di atas kemandirian yang ia perjuangkan dengan cucuran keringat dan air mata. Malam itu, sebelum meninggalkan kantor, Donna berdiri sejenak di depan jendela besar yang menghadap ke lampu-lampu kota, merasakan embusan napas yang jauh lebih ringan dan lega. Ia melihat bayangan dirinya di kaca, seorang wanita yang telah melewati api pengkhianatan, namun justru keluar sebagai emas yang jauh lebih murni dan berharga. Setiap tantangan yang ia hadapi dalam pekerjaan terasa kecil dibandingkan dengan perjuangan batin yang telah ia menangkan selama beberapa bulan terakhir. Donna menyadari bahwa ia bukan lagi sekadar penyintas, melainkan seorang pemenang yang siap menyambut hari esok dengan senyuman yang tulus, jauh dari bayang-bayang pria yang tidak pernah benar-benar menghargai ketulusannya. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju lift, meninggalkan segala keraguan di belakang, dan bersiap untuk babak klimaks yang akan segera menentukan akhir dari perjalanan panjangnya mencari keadilan. Langkah mantap menuju lift itu seolah menjadi simbol bahwa Donna telah benar-benar meninggalkan bayang-bayang masa lalunya. Namun hukum dunia tetap menuntut penyelesaian akhir di ruang sidang yang dingin. Hari itu, udara di koridor pengadilan terasa mencekik saat Donna melangkah masuk dengan setelan kerja berwarna gelap yang elegan, didampingi oleh tim hukum yang telah menyiapkan argumen tak terbantahkan. Di sudut ruangan, Julian duduk dengan bahu merosot, tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Sementara Ririn yang perutnya semakin membesar terus menyeka air mata dengan tisu yang sudah basah kuyup. Kehadiran mereka berdua tidak lagi memicu amarah di hati Donna, melainkan hanya rasa hampa yang mendalam,
sebuah bukti bahwa cinta yang dahulu menggebu kini telah menguap tanpa sisa. Persidangan berlangsung dengan tensi tinggi saat pengacara Donna memaparkan bukti penyalahgunaan dana warisan yang digunakan Julian untuk memfasilitasi gaya hidup rahasia bersama Ririn. Hakim mendengarkan dengan saksama setiap detail aliran dana yang terstruktur rapi, membuat pembelaan Julian tentang kekhilafan emosional terasa sangat dangkal dan tidak relevan di mata hukum perdata. Puncaknya adalah ketika hakim membacakan putusan yang menyatakan bahwa Julian wajib mengembalikan seluruh aset yang telah ia gelapkan, serta memberikan kompensasi atas kerugian material yang dialami Donna selama masa pernikahan mereka. Ketukan palu hakim bergema di seluruh ruangan, menandai berakhirnya ikatan sah antara Donna dan Julian, sekaligus mengembalikan hak-hak ekonomi yang selama ini dirampas dengan penuh kelicikan. Setelah sidang usai, Ririn mencoba menghampiri Donna di lobi pengadilan, meratap dan memohon agar Donna tidak mengambil seluruh aset Julian, karena mereka membutuhkan biaya untuk persalinan yang tinggal menghitung hari. Ririn bersimpuh di depan adiknya, membawa-bawa nama keluarga dan ikatan darah yang dahulu ia injak-injak sendiri demi kepuasan sesaat. Donna hanya menatap kakaknya dengan pandangan yang tenang, tanpa ada rasa dendam, namun juga tanpa ada niat untuk kembali tertipu oleh air mata buaya tersebut. Kebebasanmu adalah tanggung jawabmu sendiri sekarang, Rin. Kamu memilih jalan ini saat kamu memutuskan untuk masuk ke dalam rumah tanggaku. Ucap Donna dengan nada suara yang terkendali namun sangat bertenaga. Julian hanya bisa berdiri mematung di kejauhan, menatap mantan istrinya yang kini tampak begitu bersinar dan tak terjangkau, menyadari bahwa ia telah membuang permata demi segenggam kerikil yang kini justru menjadi beban hidupnya. Tidak ada lagi permintaan maaf yang bisa memperbaiki keadaan, karena Donna telah memutuskan untuk tidak lagi menoleh ke belakang demi siapapun yang pernah menghancurkan kepercayaannya. Pengadilan ini bukan hanya tentang kemenangan harta, melainkan tentang pengakuan bahwa kejujuran dan kesetiaan adalah fondasi yang tidak bisa ditukar dengan materi apapun di dunia ini. Donna berjalan keluar menuju mobilnya, merasakan beban berat di pundaknya akhirnya terangkat sepenuhnya saat ia melihat langit biru yang cerah di atas gedung pengadilan. Sambil menggenggam salinan putusan cerai tersebut, Donna merasakan sebuah kekuatan baru yang mengalir di nadinya. Sebuah keyakinan bahwa ia telah berhasil melewati ujian terberat dalam hidupnya tanpa kehilangan martabat. Ia segera menghubungi Herman untuk memberikan kabar bahwa segala urusan hukumnya telah tuntas dan ia siap untuk berangkat memimpin proyek internasional yang telah lama ia persiapkan. Tidak ada lagi keraguan dalam langkahnya, tidak ada lagi rasa bersalah yang tidak perlu. Donna telah memenangkan pertempuran batinnya sendiri sebelum memenangkan pertempuran di ruang sidang. Kini, ia siap untuk terbang tinggi, meninggalkan puing-puing pengkhianatan Julian dan Ririn yang akan menjadi sejarah kelam yang tidak akan pernah ia izinkan untuk terulang kembali. Sejarah kelam yang tidak akan pernah ia izinkan untuk terulang kembali itu kini terkunci rapat di balik pintu keberangkatan bandara internasional saat Donna melangkah menuju gerbang pesawat dengan paspor dan tiket di genggamannya. Angin dingin dari mesin pendingin ruangan seolah membasuh sisa-sisa sesak yang sempat tertinggal, menggantikannya dengan debar kegembiraan atas petualangan baru yang menanti di negeri seberang. Sebagai pemimpin proyek strategis, Donna kini memegang kendal penuh atas tim besar yang menghormati visinya, sebuah posisi yang dahulu hanyalah mimpi di tengah kesibukannya mengurus rumah tangga yang hambar. Ia duduk di kursi kelas bisnis, menatap hamparan awan dari balik jendela kecil, menyadari bahwa jarak fisik ini adalah cara terbaik untuk menyembuhkan luka batin yang selama ini ia rawat sendirian. Tiba di London, Donna langsung terjun ke dalam rutinitas profesional yang sangat dinamis, melakukan negosiasi dengan mitra global dan memastikan setiap detail konstruksi berjalan sesuai jadwal yang ketat. Herman terus memberikan dukungan dari jauh, seringkali mengirimkan pesan penyemangat yang tidak lagi sekedar urusan pekerjaan, melainkan menunjukkan perhatian tulus seorang pria yang mengagumi ketangguhan Donna. Keberhasilan demi keberhasilan mulai ia raih, membuat nama Donna dikenal luas di industri properti internasional sebagai sosok wanita yang cerdas, dingin dalam berbisnis, namun tetap memiliki empati yang tinggi terhadap bawahannya. Kehidupan di kota besar yang sibuk memberinya identitas baru. Ia bukan lagi istri Julian yang malang, melainkan Donna sang direktur yang mandiri dan disegani.
Setiap malam setelah menyelesaikan laporan, Donna berdiri di balkon apartemennya yang menghadap ke Sungai Thames, menikmati ketenangan yang selama ini ia dambakan tanpa ada gangguan dari drama keluarga yang melelahkan. Ia mulai belajar mencintai dirinya sendiri kembali, memanjakan tubuhnya dengan perawatan terbaik, dan mengisi pikirannya dengan buku-buku yang memperkaya wawasan. Kesuksesan finansial yang ia peroleh bukan hanya digunakan untuk gaya hidup, melainkan juga untuk mendirikan yayasan bagi wanita korban pengkhianatan, agar mereka bisa mendapatkan pendampingan hukum dan pelatihan kerja. Donna menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang membalas dendam kepada Julian dan Ririn, melainkan tentang seberapa jauh ia bisa melesat maju dan bermanfaat bagi orang lain setelah sempat dijatuhkan begitu dalam. Manfaat bagi orang lain setelah sempat dijatuhkan begitu dalam kini menjadi misi baru Donna, berbanding terbalik dengan kehidupan Julian dan Ririn yang kian terperosok ke dalam jurang penyesalan di tanah air. Tanpa sokongan dana dan koneksi dari keluarga besar Donna, Julian terpaksa bekerja serabutan setelah dipecat secara tidak hormat dari perusahaannya akibat skandal yang mencoreng citra korporasi. Rumah besar yang dahulu penuh dengan kemewahan telah disita oleh bank, memaksa Julian memboyong Ririn yang baru saja melahirkan ke sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota yang bising. Tangisan bayi yang baru lahir itu tidak lagi menjadi melodi kebahagiaan bagi mereka, melainkan pengingat harian akan pengkhianatan yang telah menghancurkan masa depan seluruh keluarga besar mereka. Ririn yang dahulu begitu bangga dengan kemenangannya merebut Julian, kini harus berhadapan dengan realita pahit mengurus anak tanpa asisten rumah tangga dan dalam keterbatasan ekonomi yang mencekik. Kecantikannya memudar termakan kekelelahan dan stres yang terus-menerus, sementara Julian seringkali pulang dalam keadaan emosional karena merasa gagal sebagai kepala keluarga yang baru. Mereka berdua terjebak dalam lingkaran pertengkaran tanpa henti, saling menyalahkan atas keputusan masa lalu yang menghancurkan reputasi dan martabat mereka di mata publik. Julian seringkali melamun menatap foto-foto lama saat Donna masih menjadi istrinya, menyadari bahwa ia telah menukar emas murni dengan kerikil tajam yang kini justru melukai kakinya sendiri setiap kali melangkah. Penyesalan itu datang terlambat ketika Julian melihat berita di media sosial tentang kesuksesan Donna memimpin proyek besar di London, sebuah pencapaian yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia merasa sangat kecil dan tidak berarti, menyadari bahwa wanita yang dahulu ia remehkan, kini telah terbang tinggi melampaui batas kemampuannya untuk sekadar menyapa. Ririn pun hanya bisa terdiam 1000 bahasa saat melihat foto adiknya yang tampak begitu anggun dan bahagia berdampingan dengan tokoh-tokoh penting dunia. Mereka berdua kini hidup dalam bayang-bayang kesuksesan Donna, sebuah hukuman sosial yang jauh lebih menyakitkan daripada putusan hakim di pengadilan manapun. Hukuman sosial yang jauh lebih menyakitkan daripada putusan hakim di pengadilan manapun itu tidak lagi menjadi fokus utama Donna, karena hatinya kini mulai terbuka bagi cahaya baru yang lebih hangat. Di sela-sela kesibukan mempersiapkan peluncuran proyek besar di London, Herman secara mengejutkan terbang langsung dari Jakarta hanya untuk menghadiri acara syukuran pencapaian Donna. Malam itu, di sebuah restoran mewah dengan pemandangan lampu-lampu kota yang memantul di permukaan sungai, Herman menatap Donna dengan binar kekaguman yang tidak pernah pudar sejak awal mereka bertemu kembali. Ia memuji ketangguhan Donna yang bukan hanya berhasil menyelamatkan karirnya, tetapi juga mampu bertransformasi menjadi sosok pemimpin yang penuh karisma dan disegani banyak pihak. Suasana menjadi sangat hening saat Herman meletakkan secangkir teh hangat dan menggenggam jemari Donna dengan penuh kelembutan yang sangat menghargai batas kenyamanan. Dengan nada suara yang tenang namun berwibawa, Herman secara resmi menyatakan bahwa perhatiannya selama ini bukan sekedar bentuk dukungan profesional antara rekan bisnis. Ia mengungkapkan kekagumannya pada kemandirian Donna dan keinginannya untuk menjadi pendamping yang siap menjaga binar mata Donna agar tidak pernah meredup lagi akibat pengkhianatan. Donna terdiam sejenak, merasakan debar jantung yang sudah lama tidak ia rasakan. Namun kali ini perasaan itu tidak dibarengi dengan rasa takut atau keraguan akan masa lalu yang kelam. Donna menyadari bahwa ia berhak untuk mendapatkan kasih sayang yang tulus dari seorang pria yang memahami nilai dari sebuah kesetiaan dan kerja keras. Ia tidak langsung memberikan jawaban pasti, namun senyuman tulus yang tersungging di bibirnya menjadi sinyal bahwa pintu hatinya tidak lagi terkunci rapat oleh trauma masa lalu. Herman memahami proses pemulihan batin yang sedang dijalani Donna,
dan berjanji akan selalu sabar menanti hingga Donna benar-benar siap melangkah ke jenjang yang lebih serius. Malam itu berakhir dengan pemahaman baru di antara mereka, sebuah awal dari relasi yang sehat dan setara, jauh dari dominasi dan manipulasi yang pernah menghancurkan hidup Donna sebelumnya. Pemahaman baru di antara mereka menjadi pondasi yang jauh lebih kokoh saat Donna akhirnya menginjakkan kaki kembali di tanah air setelah setahun lebih membangun reputasi di mancanegara. Kepulangannya kali ini bukan sebagai wanita yang melarikan diri dari luka, melainkan sebagai investor utama yang membawa perubahan besar bagi industri properti nasional di bawah bendera perusahaan yang ia pimpin bersama Herman. Di bandara ia disambut oleh kilatan lampu kamera dan jajaran staf yang membungkuk hormat, sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan hari di mana ia pergi dengan koper sederhana dan hati yang hancur berkeping-keping. Donna berjalan dengan langkah anggun, mengenakan setelan kerja kelas atas yang memancarkan aura otoritas, sekaligus keanggunan seorang wanita yang telah memenangkan peperangan batinnya sendiri. Agenda pertamanya di Jakarta adalah mengadakan acara syukuran besar atas keberhasilan proyek internasionalnya, sekaligus peresmian yayasan sosial bagi perempuan yang ia rintis dari London. Donna mengundang seluruh kolega bisnis, rekan media, hingga keluarga besarnya, termasuk orang tuanya, yang kini menatapnya dengan rasa bangga yang tak terlukiskan. Di tengah kerumunan tamu undangan yang elegan, Donna tanpa sengaja melihat sosok Ririn yang berdiri di luar pagar gedung, tampak kusam dengan pakaian yang tidak lagi modis, dan menggendong seorang anak kecil yang tampak lelah. Ririn tidak berani masuk, ia hanya memandang dari kejauhan dengan tatapan penuh kerinduan, sekaligus rasa malu yang mendalam. Menyadari bahwa jarak antara hidupnya dan hidup Donna kini telah menjadi jurang yang mustahil untuk diseberangi. Donna memutuskan untuk menghampiri kakaknya sejenak, bukan untuk memamerkan kesuksesan atau mencaci maki kesalahan masa lalu, melainkan untuk memberikan penutupan yang bermartabat bagi hubungan darah mereka. Saat mata mereka bertemu, Ririn langsung menunduk dan terisak pelan, memohon maaf atas segala pengkhianatan yang telah ia lakukan bersama Julian, yang kini hidup luntang-lantung karena terlilit hutang. Donna hanya menghela napas panjang, menatap keponakannya yang tidak berdosa itu dengan tatapan yang lembut, namun tetap menjaga jarak emosional yang tegas. Ia menyerahkan sebuah kartu nama asisten pribadinya kepada Ririn, berjanji akan menjamin biaya pendidikan anak tersebut melalui yayasannya. Namun dengan syarat, Ririn tidak boleh lagi mengusik kehidupan pribadinya, atau mencoba masuk kembali ke dalam lingkaran keluarganya. Aku sudah memaafkanmu, Rin. Tapi memaafkan bukan berarti membiarkan racun yang sama kembali ke dalam hidupku, ucap Donna, dengan nada suara yang sangat tenang, namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Ririn hanya bisa mengangguk pasrah, menyadari bahwa kebaikan hati Donna adalah bentuk hukuman yang paling elegan bagi jiwanya yang pernah begitu serakah. Setelah pertemuan singkat itu, Donna kembali masuk ke dalam gedung, disambut oleh Herman yang sudah menunggunya dengan segelas air putih dan senyuman yang menenangkan. Donna merasa sebuah beban besar yang selama ini tersisa di sudut hatinya benar-benar telah menguap, membiarkannya menikmati kesuksesan ini tanpa ada lagi rasa benci yang mengganjal di dada. Malam itu di hadapan para tamu, Donna memberikan pidato singkat tentang pentingnya harga diri dan keberanian untuk bangkit dari keterpurukan yang paling dalam. Ia menekankan bahwa kesuksesan sejati bukan diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki, melainkan dari seberapa mampu kita menjaga integritas di tengah badai pengkhianatan yang mencoba meruntuhkan prinsip hidup. Herman berdiri di sampingnya, memberikan tepuk tangan paling keras, sebuah dukungan moral yang menegaskan bahwa Donna kini tidak lagi sendirian dalam menghadapi masa depan. Acara tersebut berakhir dengan suasana yang penuh haru dan inspirasi, menandai kembalinya sang bintang yang sempat redup namun kini bersinar jauh lebih terang dari sebelumnya di langit ibu kota. Langit ibu kota yang sempat redup, kini seolah memberikan restu melalui binar bintang yang menemani langkah Donna menuju babak baru yang penuh dengan kepastian dan ketulusan. Beberapa bulan setelah peresmian yayasannya, Donna dan Herman mulai merancang sebuah perhelatan pernikahan yang sangat berbeda dari masa lalu Donna yang penuh kepalsuan. Mereka memilih konsep taman terbuka yang asri,
melambangkan pertumbuhan dan kesegaran jiwa yang telah melewati musim gugur yang panjang dan menyakitkan. Herman menunjukkan dedikasinya dengan melibatkan Donna dalam setiap pengambilan keputusan, dari hal sekecil jenis bunga hingga visi besar masa depan mereka sebagai pasangan yang setara di dunia bisnis maupun domestik. Donna merasakan sebuah kedamaian yang asing, namun sangat ia rindukan. Sebuah perasaan dihormati bukan karena pengabdian yang buta, melainkan karena kecerdasan dan kekuatan karakternya. Di sisi lain kota, di sebuah sudut gang sempit yang jauh dari gemerlap lampu pesta, Julian duduk termenung di depan televisi tua yang menyiarkan berita tentang persiapan pernikahan megah mantan istrinya. Wajahnya yang dahulu bersih dan penuh percaya diri, kini tampak kusam, dengan gurat penyesalan yang mendalam di sekitar matanya yang cekung, akibat kurang tidur dan beban pikiran. Ia baru saja pulang dari pekerjaan sampingannya sebagai tenaga administrasi harian, sebuah posisi yang sangat rendah dibandingkan kejayaannya dahulu, sebagai eksekutif muda yang disegani. Julian menyadari bahwa kehilangan Donna bukan hanya berarti kehilangan seorang istri yang setia, tetapi juga kehilangan keberuntungan dan martabat yang selama ini ia anggap sebagai miliknya secara permanen. Ia teringat bagaimana ia dahulu meremehkan kemampuan Donna, menganggapnya hanya sebagai wanita rumah tangga yang tidak akan bisa bertahan tanpa sokongan finansial darinya. Penyesalan Julian kian memuncak saat ia melihat foto Herman yang menatap Donna dengan penuh cinta di layar kaca, sebuah tatapan yang sangat tulus dan jauh dari motif tersembunyi. Julian mencoba menghubungi nomor lama Donna, hanya untuk menyadari bahwa ia telah diblokir sepenuhnya dari kehidupan wanita yang kini telah terbang setinggi langit itu. Ia hanya bisa menatap dinding kontrakannya yang lembab, mendengarkan suara pertengkaran kecil Ririn, yang sedang mengeluhkan harga susu bayi yang terus merangkak naik di dapur. Kehadiran anak dari hubungan terlarang itu, kini menjadi saksi bisu atas keegoisannya. Sebuah tanggung jawab yang harus ia pikul seumur hidup di tengah keterpurukan yang ia ciptakan sendiri. Julian menyadari bahwa pintu maaf telah tertutup rapat, dan ia harus menjalani sisa hidupnya dalam bayang-bayang kesuksesan wanita yang pernah ia hianati tanpa belas kasihan. Donna, yang sama sekali tidak mengetahui kegundahan Julian, fokus mempersiapkan detail terakhir dari gaun pengantinnya yang berwarna putih gading, dengan sentuhan bordir tangan yang halus. Ia berdiri di depan cermin besar di butik langganannya, menatap sosok wanita yang kini jauh lebih tegar dan penuh harapan dibandingkan 5 tahun yang lalu. Tidak ada lagi keraguan di matanya. Tidak ada lagi ketakutan akan pengkhianatan. Karena ia telah belajar bahwa kekuatan seorang wanita terletak pada kemampuannya untuk mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Herman datang menjemputnya dengan sebuah buket bunga mawar putih, memberikan kecupan hangat di punggung tangan Donna sebagai tanda penghormatan yang tulus. Mereka berdua berjalan keluar dari butik tersebut, siap menyongsong hari esok yang menjanjikan kebahagiaan sejati tanpa ada lagi rahasia yang menghalangi langkah mereka menuju pelaminan yang suci. Persiapan pernikahan ini menjadi simbol kemenangan bagi Donna atas segala trauma dan rasa sakit yang pernah menghujam nadinya begitu dalam. Ia mengundang rekan-rekan dari yayasannya, memberikan pesan tersirat bahwa setiap badai pasti akan berlalu jika kita memiliki keberanian untuk memperbaiki diri dan mengejar impian. Donna tidak lagi merasa perlu membalas dendam secara aktif kepada Julian atau Ririn, karena ia percaya bahwa semesta memiliki caranya sendiri untuk memberikan keadilan bagi setiap perbuatan. Dengan hati yang lapang, ia menutup buku masa lalunya yang penuh luka, bersiap menuliskan bait-bait kebahagiaan baru di lembaran yang masih bersih bersama pria yang benar-benar menghargai eksistensinya. Malam itu ia tertidur dengan senyuman yang sangat tulus, menantikan fajar pernikahan yang akan meresmikan statusnya sebagai wanita yang merdeka dan dicintai sepenuhnya. Fajar pernikahan yang meresmikan statusnya sebagai wanita merdeka menyingsing dengan cahaya keemasan yang menembus jendela kamar Donna, membawa kedamaian yang belum pernah ia rasakan dalam 1 dekade terakhir. Hari ini, di sebuah taman asri yang dikelilingi bunga melati putih, Donna berdiri di depan cermin besar untuk terakhir kalinya sebelum melangkah menuju pelaminan. Tidak ada lagi gurat kesedihan atau keraguan di wajahnya. Yang tersisa hanyalah aura ketenangan seorang pemenang yang telah melewati api penyucian batin. Gaun putih gadingnya menyapu rumput hijau saat ia melangkah perlahan menuju Herman, pria yang tidak hanya menawarkan cinta,
tetapi juga penghormatan yang tulus atas segala pencapaian dan luka yang pernah ia lalui. Janji suci yang mereka ikrarkan di depan keluarga besar dan sahabat terasa begitu sakral. Jauh berbeda dengan janji palsu yang dahulu pernah Donna dengar dari Julian. Saat cincin melingkar di jarinya, Donna merasakan beban masa lalu benar-benar luruh. Tertiup angin sepoi-sepoi yang membawa aroma tanah basah dan bunga-bunga bermekaran. Di kursi undangan paling belakang, ia melihat ayahnya tersenyum bangga, sementara ibunya menyeka air mata bahagia. Sebuah pemandangan yang menghapus sisa-sisa rasa bersalah Donna karena pernah merasa gagal sebagai seorang putri dan istri. Pernikahan ini bukan sekedar penyatuan dua hati, melainkan perayaan atas kebangkitan seorang wanita yang berhasil menemukan kembali jati dirinya di tengah reruntuhan kepercayaan yang dihancurkan oleh orang-orang terdekatnya. Di sisi lain kota, di dalam sebuah kontrakan sempit yang pengap, Julian duduk terdiam menatap layar ponselnya yang menampilkan foto-foto pernikahan Donna yang elegan di sebuah portal berita. Ia melihat betapa anggunnya Donna, betapa mewahnya acara tersebut, dan betapa tulusnya tatapan mata Herman kepadanya. Semua hal yang dahulu pernah Julian miliki namun ia sia-siakan demi sebuah hasrat sesaat. Di sampingnya, Ririn tertidur lelah setelah seharian menenangkan tangisan bayinya. Wajahnya kusam dan tampak jauh lebih tua, mencerminkan kepahitan hidup yang kini menjadi makanan sehari-hari mereka. Julian menyadari bahwa ia kini hanyalah orang asing dalam hidup Donna. Seorang pria yang tidak lagi memiliki tempat, bahkan di dalam ingatan wanita sesukses itu. Pesan moral dari perjalanan panjang ini bergema kuat dalam hati Donna saat ia berdiri di panggung resepsi, memberikan sambutan singkat kepada para tamu yang hadir. Ia berpesan bahwa pengkhianatan memang bisa menghancurkan hati. Namun ia tidak memiliki kuasa untuk menghancurkan masa depan, kecuali jika kita mengizinkannya. Kesedihan adalah proses yang manusiawi, namun bangkit dan memperbaiki diri adalah keputusan heroik yang akan membawa seseorang menuju kemenangan yang lebih mulia. Donna menekankan bahwa kesuksesan finansial dan karir yang ia raih hanyalah bonus dari keteguhan hatinya untuk tetap menjadi orang baik di dunia yang terkadang tidak adil. Cerita berakhir dengan pemandangan indah di mana Donna dan Herman berjalan menjauh dari pelaminan menuju cakrawala masa depan yang cerah dan penuh harapan. Di balik senyumnya yang merekah, Donna menyadari bahwa luka dari Julian dan Ririn bukanlah sebuah kutukan, melainkan sebuah restu tersembunyi yang memaksanya untuk tumbuh menjadi wanita yang luar biasa. Ia telah membuktikan bahwa tidak ada balas dendam yang lebih manis daripada melihat diri sendiri menjadi versi terbaik dan paling bahagia. Jauh melampaui imajinasi mereka yang pernah meremehkan kita. Cahaya di balik pengkhianatan itu kini telah menjadi mentari yang menerangi seluruh jalan hidupnya, meninggalkan kegelapan masa lalu sebagai sejarah yang memberikan pelajaran berharga bagi siapapun yang berani bermimpi untuk bangkit kembali.